Perkenalkan, saya Najwa Aziza, nomor urut 23 dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Sari Wahyu Abidin, nomor absen 27, kelas 11 IPS 3. Apa itu pertempuran 5 hari di Semarang? Pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang atau di Jawa Tengah. Kapan dan di mana terjadinya? Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari dari tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang di Belanda. Siapa saja tokoh-tokohnya? Beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah 1. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau RS Purasara. 2. Dr. Gigi Suwenarti, istri dari Dr. Karyadi. 3. Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah. 4. Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. 5. Mayor Kido, pemimpin Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. 6. Kasman Singo Dimedjo, perwakilan perundingan gencatan senjata di Indonesia. Dan yang terakhir, Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Mengapa terjadi pertempuran? Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Walau begitu, nampaknya Jepang yang belum bisa menerima kekalahan membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga membuat rakyat marah. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau disingkat RS Purasara juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Bagaimana kronologinya? Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR mulai melakukan kegiatan pelucutan senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kido Butai atau Pusat Ketentaraan Jepang di Jatingaleh nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak digunakan untuk melawan Jepang. Jepang hanya menyerahkan sejumlah senjata yang tak seberapa, dan itu pun senjata-senjata yang sudah agak usang. Kecurigaan TKR dan pemuda Semarang semakin bertambah setelah sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu dan berpendapat harus segera memperoleh senjata-senjata tersebut sebelum sekutu mendarat di Semarang. Tanggal 14 Oktober 1945, para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cepiring hendak dipindahkan ke Bulu. Namun, di tengah jalan, pasukan Jepang melarikan diri dari bergabung dengan pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Kido Butai adalah prajurit yang ditarik mundur dari medan pertempuran Asia Pasifik. Mengetahui hal tersebut, rakyat Semarang pun berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun, Mayor Kido menolak untuk menyerahkan senjata kepada rakyat Semarang. Setelah kaburnya para tawanan Jepang, masih di hari yang sama, para pemuda memutuskan untuk melakukan perlawanan lebih lanjut. Mereka berdiskusi di aula Rumah Sakit Purusara yang dijadikan sebagai markas perjuangan. Para pemuda rumah sakit kemudian mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang melintas di depan rumah sakit Purusara. Namun, sekitar pukul 18, tiba-tiba pasukan Jepang melakukan serangan sekaligus melucuti senjata 8 anggota polisi istimewa. Saat itu, ke-8 anggota polisi istimewa sedang menjaga sumber air minum bagi warga Semarang bernama Reservoir Siranda di Candi Lama. Setelah para anggota polisi istimewa ini ditawan oleh Jepang, muncul berita bahwa Jepang telah meracuni Reservoir Siranda. Akhirnya, guna mengusut lebih lanjut, pimpinan Rumah Sakit Purusara menelpon Kepala Laboratorium Malaria Rumah Sakit Purusara, Dr. Karyadi, untuk segera memeriksa Reservoir Siranda.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh pasukan Jepang. Karyadi kemudian ditembak secara keji oleh mereka. Para pemuda di Semarang tentu saja Karyadi kemudian ditembak secara keji oleh mereka. Para pemuda di Semarang tentu saja marah akan hal tersebut. Gesekan antara Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cepiring hingga Jatingaleh. Di Jatingaleh ini pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Kido Butai yang memang berpangkalan di tempat tersebut. Suasana kota Semarang menjadi panas karena isu bahwa pasukan Kido Butai Jatingaleh akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para pemuda Indonesia. Selain itu beredar kabar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni reservoir Siranda, sumber air minum untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang melucuti 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Bahkan, Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tersebut ditemukan tewas di Jalan Pandanaran, Semarang karena dibunuh tentara Jepang. Hal ini terjadi setelah Dr. Karyadi tetap pergi mengecek sumber air minum walaupun Dr. Gigi Sunarti melarangnya karena khawatir. Keesokan harinya, 15 Oktober 1945, Angkatan Muda di Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang di kota Semarang. Perang pun terjadi di 4 titik Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pukul 14.00, Mayor Kido memerintah anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Alhasil, Mayor Kido memerintahkan serangan balik sekitar pukul 15.00. Mayor Kido membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 383 dan 94 orang. Pada pukul 15.00, Mayor Kido mengerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, Tentara Keamanan Rakyat mengirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti. Tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu sekitar pukul 16.30. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1945, sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Apa hasil akhirnya? Pada akhirnya, pertempuran 5 hari di Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang Letkol Nomura. Dalam perundingan itu, ada juga perwakilan dari pihak sekutu yang yaitu Jenderal Bethel. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Lalu apa kira-kira dampak dari pertempuran 5 hari di Semarang? Diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang menewaskan sekitar 2.000 orang. Versi lain menyebutkan bahwa kurang dari 300 orang tewas dalam insiden tersebut. Dari pihak Jepang, Ken Ichigoto, seorang sejarawan Jepang menulis bahwa 187 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 tentara tewas, 43 terluka, dan 213 hilang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah Monumen Tugu Muda yang terletak di bundaran Jalan Pemuda atau simpang antara Jalan Pandanaran, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan MGR Sugiya Pranata. Tugu itu menjadi pengingat dan penghargaan atas perjuangan para pemuda dalam peristiwa heroik pertempuran 5 hari di Semarang.